Desa Tegalwangi selalu tampak damai dari luar hamparan sawah hijau. Udara pagi yang segar dan suara ayam jantan yang bersahut-sahutan. Tapi di balik itu, ada rahasia kelam yang hanya berani dibicarakan orang ketika lampu-lampu rumah sudah dipadamkan. Malam itu, bulan sabit menggantung, redup di langit. Angin bertiup kencang, membuat ilalang di tepi jalan bergoyang, seperti menyembunyikan sesuatu di tengah sawah. Sulastri, gadis berusia 18 tahun, berjalan pulang dari rumah temannya setelah membantu membuat kue untuk hajatan. Ia berjalan cepat, menggenggam erat keranjang rotan di tangannya. "Kenapa hujannya dingin banget malam ini?" gumamnya sambil merapatkan selendang di belakang. Suara langkah kaki terdengar semakin dekat. Sulastri menoleh, tapi tak melihat siapapun, hanya bayangan pohon bambu yang bergoyang. Belum sempat ia melangkah lagi, 3 sosok pemuda muncul dari kegelapan. Wajah mereka dikenali Sulastri. Mereka adalah warga sekampung, teman-teman nongkrong di pos ronda. Namun tatapan mereka malam itu berbeda. Mata mereka merah karena mabuk arak. "Hei, Sulastri, malam-malam pulang sendirian. Berani juga kamu," ujar salah satu dari mereka, Bahar, sambil tersenyum miring. Sulastri mundur, jantungnya berdegup keras. "Minggir, aku mau pulang." Tapi mereka justru mengelilinginya. Keranjang di tangan Sulastri, kue-kue berserakan di tanah. Jeritan Sulastri memecah malam. Namun suara itu tenggelam di antara lolongan anjing kampung dan desir angin yang menusuk tulang. Di bawah cahaya bulan yang pucat, tubuh Sulastri dipaksa rebah di tanah becek. Tangisnya bercampur dengan teriakan minta tolong. Tapi tak ada satupun orang yang mendengar, atau mungkin tak ada yang mau mendengar. Malam itu, di pinggir sawah desa Tegalwangi, kehidupan Sulastri direnggut. Tubuhnya ditemukan keesokan paginya oleh seorang petani tua, membeku dengan mata terbuka menatap kosong ke langit. Orang-orang hanya berbisik, menyalahkan nasib, dan memilih diam. Tidak ada yang menuntut, tidak ada yang berani melawan para pelaku. Tapi yang mereka tidak tahu, diam mereka adalah undangan bagi sesuatu yang lebih mengerikan. Sejak malam itu, angin di desa Tegalwangi membawa bisikan aneh, bisikan perempuan yang menangis, lalu tertawa. 3 hari setelah kematian Sulastri, suasana desa Tegalwangi mulai berubah. Di siang hari, desa masih terlihat normal. Tapi malamnya, udara menjadi berat. Seolah setiap tarikan napas membawa rasa takut yang tak jelas. Orang-orang mulai membicarakan kabar aneh. Ibu-ibu yang mengambil air di sumur mendengar suara perempuan menangis dari dalam air. Anak-anak yang bermain di dekat sawah melihat bayangan perempuan berambut panjang duduk di pematang, lalu menghilang. Anjing-anjing kampung melolong ke arah yang sama setiap tengah malam. Bahar, salah satu pemuda yang malam itu menodai Sulastri, mulai merasakan gangguan pertama. Malam itu, ia pulang dari pos ronda. Angin dingin menusuk tulangnya. Tapi yang membuatnya merinding adalah suara langkah kaki yang mengikuti dari belakang. "Siapa?" teriaknya. Tapi hanya kesunyian yang menjawab. Ia mempercepat langkah, namun suara itu ikut mempercepat. Kadang terdengar di kanan, lalu pindah ke kiri, seolah mengitari tubuhnya. Bahar mulai panik, dan ketika ia menoleh di kejauhan,
Di bawah pohon randu besar, berdiri sosok perempuan dengan baju putih basah, kepala tertunduk, rambut menutupi wajah. Bahar mundur perlahan. Tiba-tiba, suara itu berbisik tepat di telinganya, padahal jaraknya masih jauh. Bahar sakit, rasanya dingin sekali. Bahar terlonjak dan lari sekuat tenaga menuju rumah. Ia membanting pintu, mengunci semua jendela, dan duduk gemetar sambil memegang dada. Namun, ketika ia menoleh ke cermin di ruang tamu, napasnya terhenti. Di belakang pantulan dirinya, Sulastri berdiri dengan mata penuh darah, bibir robek tersenyum lebar. Lampu rumah berkedip-kedip, lalu padam total. Hanya terdengar suara tawa lirih yang berubah menjadi jeritan panjang. Sejak kejadian malam itu, Bahar tidak lagi tidur nyenyak. Setiap malam ia terbangun karena mimpi yang sama. Sulastri berlari di tengah sawah, memanggil namanya. Lalu tiba-tiba darah mengalir dari mulutnya dan wajahnya berubah hancur. Malam kelima, hujan deras mengguyur desa Tegalwangi. Bahar berusaha tidur dengan lampu menyala, tapi suara ketukan di jendela membuatnya terlonjak. Ketukan itu pelan, tok, 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 namun teratur. Dengan gugup, ia mendekat, mencoba mengintip dari celah tirai. Tidak ada siapapun di luar, hanya gelap pekat dan air hujan yang mengalir. Bahar menghela napas lega dan berbalik. Tiba-tiba air hujan menetes dari langit-langit kamar. Padahal gentengnya tak bocor. Ia menatap ke atas dan darah menetes dari sela-sela kayu, jatuh tepat di wajahnya. Jantungnya berdegup kencang. Ia mundur, dan dari kegelapan sudut kamar, suara itu terdengar lagi. Bahar, aku dingin, aku sakit. Kenapa kamu biarkan aku mati? Bahar menjerit, meraih senter di meja, dan menyorotkan cahaya ke sudut itu. Sulastri berdiri di sana. Kulitnya pucat membiru, gaun putihnya robek dan penuh lumpur. Matanya kosong, namun senyumnya lebar dengan darah menetes dari bibir. Dalam sekejap, lampu dan senter padam bersamaan. Kegelapan menelan ruangan. Bahar berlari ke pintu, tapi pintu kamar terkunci sendiri. Suara langkah kaki mendekat pelan, lalu kuku panjang menyentuh lehernya. Pagi harinya, warga menemukan Bahar terbaring di lantai kamarnya dengan mata terbuka lebar. Tubuh kaku dan luka gores panjang di dadanya membentuk huruf S, seperti inisial nama Sulastri. Kematian Bahar menggemparkan desa Tegalwangi. Warga berbisik-bisik, tapi tak ada yang berani membicarakan Sulastri secara terang-terangan. Hanya beberapa orang tua yang berani mengatakan bahwa kematian Bahar adalah balasan. Pelaku kedua, Jamal, mencoba bersikap tenang. Ia meyakinkan dirinya bahwa Bahar mati karena serangan jantung. Tapi jauh di dalam hati, ia tahu malam itu di sawah adalah dosa yang tak akan diampuni. Suatu sore, Jamal pulang dari kebun singkong lewat jalur belakang desa yang jarang dilalui orang. Di tengah perjalanan, ia melewati sumur tua yang sudah lama ditinggalkan. Airnya hitam pekat, dan orang-orang bilang sumur itu angker. Saat ia melangkah, terdengar suara lirih dari dalam sumur. "Tolong, Jamal, tarik aku.
Jamal tertegun. Suara itu jelas suara perempuan, dan ia mengenalnya, suara Sulastri. Dengan gemetar, ia mendekat ke bibir sumur dan menyorotkan senter di dalam. Terlihat tangan pucat penuh lumpur menjulur ke atas, air menetes dari kuku-kuku panjang yang pecah. Jamal mundur, tapi tangan itu tiba-tiba mencengkeram pergelangannya dengan kekuatan luar biasa. Air dari sumur memercik keluar, dingin menusuk tulang. Jamal berteriak, mencoba menarik diri, tapi tangan itu semakin kuat menariknya dari dalam sumur. Wajah Sulastri muncul perlahan, matanya merah darah. Rambutnya basah menempel di wajah, dan dari mulutnya keluar air bercampur darah. "Ikut aku, Mal, ikut aku." Tarikan itu membuat tubuh Jamal nyaris masuk ke sumur. Dalam kepanikan, ia berhasil melepaskan diri dan lari tanpa menoleh ke belakang. Namun sejak malam itu, ia mulai mendengar suara air menetes di kamarnya setiap tengah malam. Meski kamarnya kering, seminggu kemudian Jamal ditemukan tewas di dalam sumur tua itu. Wajahnya membeku ketakutan, dan di dahinya tergores huruf U, huruf kedua dari nama Sulastri. Dua kematian beruntun membuat warga desa Tegalwangi ketakutan. Namun, para pelaku yang tersisa tetap memilih diam. Mereka tahu bahwa jika rahasia terbongkar, bukan hanya arwah Sulastri yang akan menghantui, tapi warga juga akan memburu mereka. Pelaku ketiga, Randi, mulai sering merasa diikuti. Ia mendengar suara langkah di belakangnya meski ia berjalan sendirian. Kadang saat ia menoleh, ia melihat bayangan perempuan berlari di ujung jalan lalu menghilang. Malam itu, hujan rintik turun, angin bertiup kencang. Randi memilih tidur lebih awal. Namun, tepat pukul 2 dini hari, ia terbangun karena mendengar suara ketukan di bawah tempat tidurnya. Tok, tok, tok. Pelan, tapi teratur. Dengan hati-hati, ia menunduk untuk melihat. Gelap, hanya ada bayangan. Ia mencoba menyenter, tapi sinar lampunya berkedip-kedip. Dan saat cahayanya stabil, ada kepala Sulastri di bawah dipan mata merah melotot. Mulutnya robek tersenyum, dan darah menetes ke lantai. "Ron, di giliranku." Kepala itu mendekat cepat, rambutnya menjulur keluar seperti tangan yang mencoba menariknya. Randi menjerit, melompat dari tempat tidur, dan berlari keluar rumah tanpa sempat memakai sandal. Keesokan paginya, warga menemukan tubuh Randi di belakang rumahnya, tergantung di pohon jambu. Di lengannya tergores huruf lebar, huruf ketiga dari nama Sulastri.